Sejarah negara Hong Kong. Wilayah Hong Kong diperkirakan sudah mulai ditinggali manusia sejak zaman Neolitikum. Namun, baru dikenal secara luas saat Hong Kong diserahkan kepada Britania Raya setelah Perang Opium pada abad ke-19. Sebelumnya, pada 1513, pelaut Portugis Jorge Alvarez menjadi orang Eropa pertama yang mengunjungi Hong Kong. Dalam Konvensi Peking tahun 1860, setelah Perang Opium Kedua, Semenanjung Kowloon dan Stony Cutters Island diserahkan kepada Britania Raya, sedangkan New Territories termasuk Pulau Lantau disewakan pada Britania untuk 99 tahun sejak 1 Juli 1898 dan berakhir 30 Juni 1997. Pada pertengahan abad ke-20, tumbuh gerakan nasionalisme di negara-negara jajahan dan banyak yang merdeka. Hong Kong adalah salah satu daerah kolonial terakhir Inggris. Hong Kong adalah kota maritim yang dilewati kapal-kapal dagang. Terjadi percampuran budaya timur dan barat di sana. Di saat itu, Hong Kong adalah salah satu kota termaju di dunia. Hal ini ditandai dengan rendahnya angka kejahatan, berdirinya rumah-rumah asuh buat lansia dan difabel. Setelah Perang Dunia II, banyak pengungsi mendatangi Hong Kong dan memulai hidup baru. Dalam rapat pada 1982 tentang persiapan penyerahan kedaulatan, Deng Xiaoping, tokoh Tiongkok, mengajukan ide satu negara dua sistem. Ide ini dibahas dalam beberapa pertemuan hingga menghasilkan deklarasi bersama pada 1984. Intinya adalah Tiongkok mempertahankan sistem pemerintahan di Hong Kong hingga 50 tahun setelah penyerahan kedaulatan. 15 fakta menarik seputar Hong Kong, primadona Asia Timur. Pertama, Hong Kong dalam bahasa Indonesia berarti pelabuhan wangi. Kedua, Hong Kong adalah Hong Kong, Cina adalah Cina. Kedua negara yang sering disangka sama ini ternyata memiliki pemerintahan, mata uang, paspor, dan sejumlah kebijakan yang berbeda. Ketiga, 8.000 adalah jumlah gedung pencakar langit yang ada di Hong Kong. Jumlah ini berhasil mengalahkan New York dan akan terus bertambah setiap tahunnya. Keempat, seluruh kuil yang ada di Hong Kong harus menghadap ke arah laut. Hal ini dikarenakan warga Hong Kong amat percaya Feng Shui dan arah laut dipercayakan akan membawa keberuntungan. Kelima, hampir setiap warga Hong Kong memelihara burung pipit atau burung berkicau di rumah mereka. Mereka bahkan gemar mengajak peliharaannya tersebut berjalan-jalan dan duduk di warung kopi pada sore hari. Keenam, Hong Kong merupakan negara dengan harga rumah paling mahal di dunia. Untuk bisa membeli apartemen seluas 90 meter persegi saja, warga lokal dengan pendapatan rata-rata membutuhkan waktu 30 tahun untuk mencicilnya. Ketujuh, Disneyland Hong Kong merupakan taman bermain Disney yang terkecil di dunia. Yang terbesar ada di Florida, Amerika Serikat. 8. Orang Hong Kong rata-rata memiliki IQ mencapai 107. Kesembilan, jembatan Singpa merupakan jembatan suspensi terpanjang di dunia dengan berhasil mengalahkan Golden State San Francisco. Panjangnya adalah 1.377 meter dan menghubungkan kota Simi dan Mawan. Ke-10, plat kendaraan merupakan simbol status sosial di Hong Kong. Ada sangat banyak plat kendaraan bernomor bagus yang dilelang dan laku seharga belasan juta dolar Hong Kong. Ke-11, Rolls-Royce, jadi mobil mewah kegemaran warga Hong Kong. Yang paling populer adalah Rolls-Royce emas dan pink yang dimiliki oleh konglomerat Mr. Chow Kai Bong dan istrinya Brenda. Ke-12, Manhattan dari timur, telur emas, kota paling vertikal di dunia dan surga makanan, merupakan sederet julukan yang diberikan kepada Hong Kong. Ke-13, perempuan Hong Kong tercatat dalam jajaran perempuan dengan usia paling panjang di dunia dengan usia mencapai 77 tahun. Ke-14, Bruce Lee, Jackie Chan, Michelle Yeoh, Jet Li, dan Chow Yun-fat berasal dari industri perfilman Hong Kong. Dan ke-15, teh termahal di dunia ada di Hong Kong, yaitu Iron Buddha yang 1 kilogramnya dihargai mencapai 35 juta rupiah. Budaya negara Hong Kong. 1. Feng Shui. Arti dari Feng Shui sendiri adalah angin dan air. Dalam praktik Cina kuno digunakan sebagai panduan pembangunan objek bangunan yang selaras dengan alam dengan tujuan sebagai pembawa keberuntungan. Masyarakat Hong Kong percaya dengan hal ini yang menggunakan Feng Shui sebagai pembawa keberuntungan.
Itulah sebabnya saat membangun rumah atau gedung harus dengan panduan dari Feng Shui di dalamnya. Contohnya pembangunan dua patung singa perunggu yang dibangun di depan gedung utama HSBC yang sukses dibangun. Disinilah masyarakat Hong Kong masih mempercayai tentang Feng Shui yang membawa keberuntungan. 2. Festival Cheng Chao Bun di Hong Kong. Festival Cheng Chao Bun adalah festival terbaik di dunia yang digelar setiap hari ke-5 sampai hari ke-9 di bulan ke-4 di kalender. Setiap tahunnya, masyarakat Hong Kong menyiapkan kostum dan membuat patung para dewa. Menara bambu didirikan untuk menyambut para pengunjung yang datang. Tradisi ini awalnya muncul pada masa dinasti Qing, terakhir pada tahun 1644 sampai 1991. Saat itu merebaknya wabah yang tengah menjangkit masyarakat Chengchao. Kemudian masyarakat membangun altar di depan kuil Patai dan berdoa kepada para dewa untuk mengusir roh jahat dengan cara mengarak patung para dewa. Ritual pengusiran roh jahat dengan cara mengarak patung para dewa pun berhasil. Wabah yang merabak di masyarakat akhirnya berakhir. Karena ritual ini dianggap penting untuk keselamatan masyarakat, Chengchao maka terus dilaksanakan sampai sekarang dan dijadikan festival yang menarik yang wajib dilihat para pelancong. 3. Meminum teh. Di Cina pada sekitar tahun 2737 sebelum Masehi, teh ditemukan oleh Kaisar Shennong dan menjadi bagian dari budaya yang melekat di Cina. Teh ini dibawa oleh kapal perdagangan yang melewati Hong Kong menuju Eropa, di mana teh saat itu menjadi minuman nasional di Inggris. Saat ini, perkembangan teh telah banyak mengalami perubahan pada rasanya. Adapun dengan aroma melati dan yang paling populer adalah teh hijau. Menurut masyarakat Hong Kong, teh memiliki khasiat untuk memperlancar pencernaan dan sebagai hidangan yang wajib untuk tamu. 4. Festival Hantu Lapar. Menurut kepercayaan masyarakat Cina dahulu, pada bulan ke-7 di kalender Cina merupakan waktu untuk para arwah kelaparan bergantayangan yang mencari mangsanya. Waktu inilah bagi masyarakat Cina untuk menyiapkan sajian yang menjamu arwah para leluhurnya. Biasanya dilaksanakan di hari ke-15 yang bertepatan dengan diadakannya Yulan atau Festival Arwah Lapar. 5. Opera Cina. Opera Cina sendiri mementaskan pertunjukan kehidupan masyarakat Cina kuno. Yang menjadi keunikan tersendiri dari opera ini adalah para pemainnya yang menggunakan riasan wajah yang menor dan tebal seperti badut. Drama opera Cina ini diiringi dengan musik dan nyanyian falsetto yang khas dibawakan. Pertunjukan yang populer di Cina berhasil masuk ke daftar perwakilan warisan budaya bagi kemanusiaan UNESCO pada tahun 2009. Bahasa negara Hong Kong. Orang-orang Hong Kong berbicara dalam bahasa Kanton yang merupakan dialek Cina Selatan yang berasal dari wilayah Guangdong. Kanton sendiri dituturkan oleh Hong Kong dan orang-orang di Shenzhen, Guangzhou, dan pecinan di seluruh dunia. Bahasa Mandarin merupakan dialek resmi Cina, digunakan melalui negara untuk komunikasi pemerintah, dan sejauh ini bahasa yang dominan. Ini juga digunakan di Singapura dan Taiwan. Masalahnya adalah bahwa Mandarin dan Kanton tidak saling dimengerti. Dan Hong Kong tidak dapat lebih mengerti seorang pembicara Mandarin daripada mereka yang dapat berbicara bahasa Jepang atau orang Perancis. Bahasa Kanton dan Mandarin menggunakan aksara Cina yang sama, yang mana kelas-kelasnya adalah bahasa yang sama. Pecinan Cina kini menggunakan karakter yang disederhanakan dan menggunakan sapuan kuas yang lebih sederhana. Sementara Hong Kong, Taiwan, dan Singapura terus menggunakan sapuan kuas dan karakter tradisional.
Hubungan Hong Kong dengan Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Cina, Jauhari Oratmangun, mengatakan bahwa secara umum, hubungan perekonomian Indonesia dan Cina termasuk Hong Kong meningkat di tengah pandemi COVID-19. Hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina menurut data dari Bea Cukai Cina tahun lalu mencapai 124 miliar US dollar, naik 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Kita berharap akan berkembang terus, ujarnya dalam seminar yang digelar oleh Hong Kong Trade and Development Council yang bekerja sama dengan Asosiasi Bisnis Indonesia Hong Kong. Dia menambahkan ekspor ke Cina naik di atas 70%, sedangkan investasi dari Cina sebesar 3,8 miliar US dollar. Kalau ditambah dengan Hong Kong, sudah terbesar kedua. Secara spesifik, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Hong Kong pun menurutnya mengembirakan. Volume perdagangan dengan Hong Kong pada 2021 lanjutnya mencapai lebih dari 5 miliar US dollar atau meningkat 25% dari tahun sebelumnya. Ekspor dari Indonesia ke Hong Kong mencapai 2,155 miliar US dollar, meningkat 25% dari impor dari Hong Kong sebesar 1,79 miliar US dollar, sehingga menjadi surplus perdagangan dengan Hong Kong dan Cina secara keseluruhan. Adapun realisasi investasi di Indonesia yang berasal dari Hong Kong pada tahun ini saja sudah mencapai 3,5 miliar US dollar. Pada tahun 2020, realisasinya mencapai 2,985 miliar US dollar, dan pada 2021, realisasi investasi dari Hong Kong mencapai 4,6 miliar US dollar. Realisasi investasi dari Hong Kong lebih besar dari Cina. Kita tahu investasi dari Cina memang masuk melalui beberapa tempat dan salah satunya Hong Kong. Jadi total realisasi investasi Cina dan Hong Kong di Indonesia sudah di atas 8 miliar US dollar. Kedepannya, tuturnya Indonesia akan berkonsentrasi merealisasikan investasi sesuai prioritas pembangunan, yaitu di bidang industri kesehatan. Di bidang ini, katanya, sangat banyak yang bisa dilakukan, baik melalui Cina maupun Hong Kong yang sudah dimulai dengan Sinovac sejak Mei 2021 dan akan mengarah ke bioteknologi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Prioritas kedua akan konsentrasi di ekonomi hijau, energi baru, dan terbarukan. Itu yang sedang dikembangkan, dan yang ketiga yaitu di bidang digital ekonomi. Aspek ketiga inilah yang menurutnya menarik investasi dari Cina maupun Hong Kong karena mereka ingin berkolaborasi dengan pelaku ekonomi digital di tanah air. Indonesia dinilai mengandung potensi besar di bidang ini karena pada 2021 transaksi e-commerce Indonesia sudah di atas 50 miliar US dollar dan pada 2025 diprediksi mencapai 100 miliar US dollar. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama maupun tempat.